Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinara Salsabila Fatoni dengan nomor INPM 24217111098. Di sini saya akan membahas geografi dari DKI Jakarta. Teman-teman, Jakarta ini bukan sekedar ibu kota tetapi juga ruang yang kompleks, tempat geografi fisik, manusia, dan sumber daya alam saling berinteraksi. Dalam geografi, kita mengenal dua objek kajian utama, yaitu objek material dan objek formal. Objek material mencakup geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Sementara objek formal mencakup cara pandang ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Melalui dua pendekatan ini, kita bisa memahami DKI Jakarta secara utuh, dari bentuk fisiknya hingga aktivitas manusianya. Dalam konteks objek formal ke ruangan, kita bisa mulai dari konsep lokasi. Secara absolut, Jakarta terletak di 6 derajat 12 menit lintang selatan dan 106 derajat 49 menit bujur timur. Namun secara relatif, Jakarta menempati posisi strategis di bagian utara Pulau Jawa, berdekatan dengan Laut Jawa dan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Letak strategis ini membuat Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Tapi konsep jarak juga penting di sini. Meskipun jarak antara Jakarta dan kota penyangga relatif dekat, waktu tempuhnya sering panjang akibat kemacetan dan kepadatan penduduk. Jika kita lihat dari objek material geografi, Jakarta terletak pada bentang litosfer yang berupa dataran aluvial hasil endapan sungai. Berdasarkan konsep morfologi, wilayah ini memiliki permukaan yang relatif datar di utara dan sedikit bergelombang di selatan. Sayangnya, morfologi ini membuat bagian utara sering tergenang banjir, terutama saat musim hujan dan rob. Dari aspek hidrosfer, keberadaan sungai-sungai seperti Ciliwung, Pasanggerahan, dan Angke menjadi faktor penting dalam sistem drainase kota. Sementara dari aspek atmosfer, curah hujan tinggi pada musim hujan turut memperparah genangan. Inilah contoh keterkaitan unsur geosfer yang saling mempengaruhi. Dari segi keterjangkauan, Jakarta punya akses transportasi yang sangat beragam, seperti jalan tol, MRT, Transjakarta, hingga Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno-Hatta. Semua infrastruktur ini merupakan hasil interaksi manusia dengan ruang yang merupakan bagian dari objek material antroposfer. Tingginya mobilitas ini memunculkan konsep pola, yaitu sebaran aktivitas manusia di ruang. Di Jakarta, kita bisa melihat pola pemukiman padat di utara dan tengah, kawasan perkantoran di pusat, serta kawasan elit dan ruang hijau di selatan. Pola tersebut erat kaitannya dengan konsep aglomerasi, di mana kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Contohnya di kawasan Sudirman Tamrin menjadi pusat bisnis, sementara daerah Kuningan dan SCBD berkembang sebagai pusat perkantoran modern. Tapi, mengapa semua orang terus tertarik datang ke Jakarta? Disinilah berlaku konsep nilai kegunaan. Jakarta memiliki nilai tinggi karena menjadi pusat lapangan kerja, pendidikan, dan hiburan. Itulah sebabnya arus urbanisasi dari berbagai daerah terus mengalir. Dalam pendekatan objek formal ke lingkungan, kita dapat melihat bagaimana manusia beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Misalnya pembangunan tanggul laut, drainase, dan ruang terbuka hijau adalah bentuk upaya manusia menghadapi resiko banjir dan polusi. Namun, tingginya aktivitas manusia menciptakan interaksi dan interdependensi antara Jakarta dan daerah sekitarnya. Jakarta bergantung pada pasokan pangan dari Jawa Barat dan air dari Waduk Jatiluhur, sementara daerah penyangga bergantung pada Jakarta untuk pekerjaan dan pasar. Selanjutnya, mari kita lihat konsep diferensiasi area. Meskipun wilayah DKI Jakarta tergolong kecil, setiap kotanya memiliki karakteristik yang unik, di mana Jakarta Pusat sebagai kota administratif, Jakarta Selatan lebih hijau dan elit, Jakarta Timur lebih industri, dan Jakarta Utara
identik dengan pelabuhan dan Jakarta Barat, kawasan perdagangan. Semua wilayah ini saling terhubung dalam konsep keterkaitan ruang. Masalah di satu wilayah seperti banjir di utara bisa berdampak pada transportasi dan ekonomi di pusat. Artinya ruang-ruang di Jakarta tidak berdiri sendiri tetapi membentuk satu sistem kota yang saling mempengaruhi. Dari sisi sumber daya alam, Jakarta memang tidak kaya tambang atau hutan, tetapi memiliki sumber daya manusia dan ruang ekonomi yang luar biasa besar. Sungai-sungai seperti Ciliwung dan Cisadane juga menjadi sumber air dan ekosistem penting, meski kini menghadapi pencemaran. Melalui proses pendekatan kompleks wilayah dalam objek formal geografi, kita memahami bahwa Jakarta tidak bisa dipisahkan dari wilayah sekitarnya. Seluruh aktivitas ekonomi sosial dan lingkungan saling mempengaruhi dalam satu sistem megapolitan Jabodetabek. Kondisi fisik yang rentan dan tekanan penduduk yang tinggi menuntut pengelolaan ruang yang bijak. Disinilah peran geografi sangat penting untuk memahami hubungan antara unsur dan bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi, dengan 10 pendekatan konsep geografi tadi, yaitu lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, serta keterkaitan ruang, beserta pemahaman terhadap objek formal dan material geografi, kita bisa melihat bahwa DKI Jakarta adalah contoh nyata dari ruang yang kompleks dan dinamis. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.